Halo, kita kembali berjumpa. Pada kali ini kita berada dalam mata kuliah Teknologi Bangunan Bertingkat Rendah bersama saya, Intan Fidana Firisko. Nah, di topik pertama ini, bahasan yang akan diangkat adalah tentang pengantar teknologi bangunan bertingkat rendah. Jadi apa sih bangunan bertingkat rendah itu? Kemudian ide-ide umumnya secara umum untuk apa yang harus dipelajari lebih awal begitu. Nah, mari kita masuk pada uh, outline pembelajaran. Nah, apa sih yang diharapkan dari mahasiswa atau pembelajar di dalam pembelajaran topik pada kali ini? Yaitu adalah kemampuan akhir yang diharapkan adalah menjelaskan pengertian bangunan bertingkat rendah dan persyaratannya. Nah, maka dengan tujuan tersebut, outline pembelajaran yang akan kita pelajari adalah pertama, apakah bangunan bertingkat rendah itu. Kemudian yang kedua, anatomi bangunan bertingkat rendah. Dan ketiga adalah tentang aspek-aspek perencanaan atau perancangan dari bangunan bertingkat rendah, termasuk fungsi dari bangunan bertingkat rendah. Nah, untuk itu mari kita bahas satu persatu di subtopik yang pertama, yaitu adalah apakah bangunan bertingkat rendah itu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bangunan bertingkat rendah? Bangunan bertingkat rendah adalah bangunan yang memiliki lebih dari satu lantai, umumnya antara 2 sampai 4 lantai. Nah, kemudian bangunan yang hanya memiliki satu lapis lantai, walaupun tinggi langit-langitnya, tetap tidak bisa disebut dengan bangunan bertingkat gitu ya, tapi hanya satu lantai saja, namun ceilingnya atau langit-langitnya tinggi. Nah, di dalam bangunan bertingkat rendah, lantai itu ada 2 sampai 4 lantai, atau di dalam bahasa Inggris disebutnya adalah low rise building. Nah, kemudian perbedaan lainnya dibandingkan dengan bangunan bertingkat tinggi ya yang nanti akan dipelajari adalah adanya rasio antara ketinggian bangunan dengan dimensi panjang itu, yang mana dimensi ketinggian itu tidak lebih besar daripada panjangnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari tampak depan itu cenderung persegi panjang ke samping gitu ya. Nah, tidak lebih tinggi. Nah, kalau bangunan bertingkat tinggi itu rasionya adalah tingginya itu lebih besar daripada dimensi panjang atau lebarnya gitu ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana rasio itu. Nah, kita lihat di sini rasio panjang atau lebarnya ya, panjang atau lebarnya. Nah, yang di bangunan bertingkat rendah seharusnya yang seperti ini. Jadi dimensi tingginya itu tidak lebih besar daripada dimensi panjang atau bahkan lebarnya gitu ya. Jadi itu adalah ciri khas dari bangunan bertingkat rendah. Nah, sekarang kita lihat beberapa pengertian lain yang juga tentunya saling melengkapi dari bangunan bertingkat rendah itu adalah bangunan bertingkat rendah memiliki nilai rasio seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, yaitu ketinggiannya lebih kecil daripada dimensi panjang atau lebarnya. Kemudian menggunakan fondasi dangkal dan umumnya dengan diafragma horizontal yang fleksibel serta material konstruksi yang lebih beragam. Nah, pada slide ini yang ditekankan adalah soal diafragma horizontal yang fleksibel. Apa sih diafragma itu? Diafragma adalah bidang yang horizontal atau hampir horizontal, yang mana sistem tersebut bekerja atau difungsikan untuk memindahkan gaya dari gaya-gaya gaya-gaya horizontal atau ke samping begitu ya, kemudian diteruskan kepada elemen atau komponen vertikal. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, maka plat lantai atau balok atau plat lantai itu mengalirkan beban ya tentunya ke bawah ke kolom. Nah, itulah diafragma itu yang ini ya. Sekarang kita lihat dulu pengertian yang satunya lagi. Horizontal diafragma berperan sebagai beam atau balok ya. Beam itu balok yang berbentuk bidang, bisa bidang atap atau bidang lantai yang membentang di antara shear wall atau dinding geser atau dinding yang berperan sebagai kolom atau kolom sekalipun. Jadi diafragma ini adalah bidang
yang horizontal yang membentang dari satu kolom ke kolom lainnya. Ini adalah shear wall-nya atau dinding geser atau dinding yang berperan sebagai menopang beban atau struktur. Nah kemudian diafragma itu adalah yang ini. Setiap plat lantai itu adalah diafragma. Ya, jadi bukaan di lantai itulah disebut diafragma. Nah, diafragma sendiri ini sebetulnya istilah yang lebih banyak ditemukan apabila kita menggunakan sumber referensi dari luar ya. Sedangkan kebanyakan di sumber referensi dari Indonesia misalnya tidak banyak menyebutkan diafragma, hanya tertentu saja. Ya, jadi tidak terlalu banyak. Namun ini perlu mahasiswa mengetahui. Nah, kemudian diafragma itu sering seperti ini ya. Jadi tampilannya, jadi dia plat lantai begitu ya. Nah, tetapi tidak selalu plat lantai itu kan bentuknya atau permukaannya itu full tercover, melainkan tentunya ada bukan suka tapi memang harus ada openings. Biasanya openings ini contoh berupa void ya. Void ini biasanya diisi untuk tangga ya, kemudian untuk saluran untuk MEP begitu ya, kemudian ada juga untuk core di lift gitu ya, jadi harus bolong. Nah, jadi diafragma openings itu adalah void begitu. Nah, diafragma sendiri tidak hanya itu, melainkan juga bisa void yang besar seperti yang di sebelah kanan ini ya. Kalau kita lihat di mall itu kan ada lantai yang kosong begitu, pasti ya untuk melihat pengunjung dari atas melihat ke bawah. Nah, itulah yang disebut dengan opening dari diafragma atau bukaan dari diafragma. Nah, opening yang seperti ini. Nah, konsekuensinya apabila diafragma openingsnya itu besar, tentunya kekakuannya jadi lebih mengecil ya, kekakuan dari strukturnya lebih kecil nilainya, sehingga ini harus diwaspadai untuk membuat opening semacam ini. Pastikan untuk semua komponen itu harus terkoneksi dan rigid dulu begitu, baru bisa buat openings yang besar gitu ya. Nah, itu adalah pengertian yang umum yang kita akan temui terkait dengan bangunan bertingkat rendah. Nah, kemudian lantai itu dapat disusun ke dalam, bisa disusun ke atas, bisa disusun ke dalam tanah. Nah, kita lihat di sini ada lantai bawah tanah, kita tahu basement atau minus 3,5. Biasanya kita kalau di bangunan sederhana itu hanya di lantai 1 ya, di plus minus 0. Nah, kemudian di bangunan bertingkat itu bisa ke atas juga bisa ke bawah gitu. Nah, kemudian dari lantai 1 atau lantai dasar biasanya disebut dengan ground floor. Nah, kemudian seringkali juga ketika naik ke atas ada yang disebut dengan first floor atau di dalam istilah di Indonesia itu lebih sering disebut dengan lantai 2 begitu ya. Jadi lantai dasar itu lantai 1, kemudian lantai 2 itu di atas yang lantai 1 atau lantai dasar. Nah, tapi ada juga yang menyebut first floor. Kemudian lantai 3 disebut second floor. Tapi kalau basement ya disebutnya lantai basement atau lantai bawah tanah gitu. Nah, kemudian kita juga mengetahui bahwa tentunya pada bangunan itu ada pembebanan ya, ada beban dan ada pembebanan. Ada beban yang memang diciptakan oleh beban-beban yang statis. Nah, contoh yang bebannya statis itu ada beban hidup ya, beban hidup yang dapat berpindah. Contohnya adalah pengguna kendaraan, furnitur begitu ya, memberikan beban pada struktur bangunan. Kemudian beban mati ini tidak dapat berpindah. Nah, tentunya ini kita ketahui adalah berat struktur ya, berat dari material. Kemudian ada komponen gedung, misalnya dinding, jendela, pintu. Nah, itu termasuk beban mati. Nah, kemudian ada juga beban yang lambat laun, secara perlahan-lahan dia memang terjadi atau ada gitu ya. Itu adalah gaya akibat penurunan. Jadi tanah misalnya menurun gitu ya, lama-lama turun. Nah, tentunya menjadi beban juga ya. Nah, kemudian ada juga perbedaan temperatur dan tegangan sisa, biasanya itu tanah gitu. Nah, kemudian selain beban yang statis selalu pasti ada gitu. Nah, kemudian ada gaya yang dinamis.
Ada gaya yang menerus atau merata, misalnya gaya inersia gerak tanah saat gempa gitu ya, itu menerus. Kemudian ada gaya angin. Nah, ini artinya bergerak tetapi dalam jangka kurun waktu tertentu, maksudnya menerus itu. Kemudian ada juga yang sifatnya impact atau ledakan atau tiba-tiba gitu ya, sekali dalam waktu yang cepat gitu. Itu beban yang impact. Nah, jadi kita mesti mengetahui pemetaan beban semacam ini, karena ketika kita bangunan bertingkat, tentunya beban akan lebih banyak yang diterima oleh tanah. Bayangkan di site, kemudian di area lantai yang sama, luas area lantai yang sama, pada bangunan bertingkat itu bebannya kan jadi double, jadi bertambah. Itu kalau 2 lantai. Kalau 3 lantai triple gitu ya, jadi bertambah 3 kali lipat gitu. Nah, itulah yang menjadi perhatian untuk kita memahami secara alamiah ada beban yang bertambah pada tanah gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah tadi terkait dengan penyaluran beban statis atau vertikal. Nah, di sini beban statis atau vertikal tentunya harus melalui struktur bangunan. Ya, semua beban sebetulnya memang harus melalui struktur. Nah, penyaluran beban secara vertikal itu tentunya dari lantai, kemudian kolom, balok, dan pondasi setempat. Ini balok maksudnya balok di bawah ya. Nah, kemudian kita lihat lagi yang selanjutnya adalah penyaluran beban secara dinamis atau lateral. Nah, ketika kita membicarakan bangunan bertingkat yang mana bebannya lebih besar lagi, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan lebih lagi ya tentunya. Nah, yaitu adalah beban yang arahnya adalah lateral atau ke samping, kanan kiri gitu ya. Nah, salah satunya adalah gempa. Nah, kita lihat di gambar yang sebelah kanan, paling kanan, ini adalah gaya gempa yang menerpa suatu bangunan dan kemudian berdampak pada posisi dari lantai. Ya, akhirnya lantainya bergeser ke kanan. Nah, kita lihat di gambar yang sebelah kiri itu adalah rangka dari bangunan. Nah, rangkanya kira-kira seperti itu ya. Jadi gayanya itu ke arah kanan, gaya gempanya. Nah, kemudian apabila tidak diantisipasi oleh arsitek maupun perencana bangunan, maka yang terjadi adalah bisa menyebabkan kegagalan ya kalau tidak diantisipasi. Nah, makanya biasanya akan diberikan perkuatan pada titik-titik pertemuan antara balok dengan kolom begitu. Nah, kemudian apabila semakin tinggi lantainya, tentunya posisi atau kedudukan dari kolom itu juga akan bergeser lebih besar lagi. Nah, kita lihat misalnya seperti ini. Ini kan posisi daripada kolom awal ya. Posisi kolom awal di sini. Nah, kemudian ketika ada gaya gempa, ini akan berakumulasi, ini gesernya sampai titik sini. Kemudian yang titik ini akan bergeser sampai sana. Kemudian yang ini bergeser lagi sampai sana. Jadi terjadi perubahan kedudukan yang semakin besar ketika lantainya semakin banyak begitu ya. Nah, itu yang perlu diantisipasi. Salah satu tentunya adalah memberikan kekakuan pada bangunan. Nah, di atas ini adalah penjelasannya. Nanti akan dibahas lebih banyak tentunya pada topik selanjutnya, yang mana menggunakan rangka pengisi. Jadi di sini tidak boleh bolong ya. Itu dengan pengisi berupa dinding. Kemudian yang kedua adalah rangka dengan balok bracing. Bracing itu adalah yang menyilang begitu ya. Kemudian dinding geser yang menciptakan kekakuan. Nah, dinding geser itu seperti yang gambar yang tadi. Di gambar yang pertama ini ya, ini adalah yang menciptakan kekakuan. Ya. Ini yang menciptakan kekakuan. Ya. Nah, itu adalah penjelasannya dan bagaimana kita mengantisipasi dari gaya dinamis lateral ini. Nah, itu adalah beberapa hal yang terkait dengan awal perbedaan antara bangunan bertingkat rendah terhadap bangunan sederhana yang sebelumnya sudah dipelajari. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang anatomi bangunan bertingkat rendah.